Setelah mengetahui distribusi posterior dari parameternya, nah kita akan melakukan estimasi dan juga kita akan mencoba mencari tingkat kepercayaan atau confidence interval dari parameter tersebut, seperti yang kita sudah lakukan pada metode maximum likelihood. Nah, untuk itu saya akan membahas dulu dua definisi. Definisi pertama itu tentang loss functions. Loss functions itu adalah seperti fungsi penalti nih, fungsi penalti yang mengukur perbedaan antara theta dengan estimasinya gitu. Nah, loss function ini sebenarnya susah untuk diukur ya, karena si tetanya itu kita tidak tahu gitu. Sama theta topi itu yang kita akan estimasi, tapi tetanya itu kita tidak tahu gitu. Theta sebenarnya gitu. Nah, definisi kedua itu adalah ini, Bayesian estimator. Nah, jadi adalah suatu estimasi dari theta yang akan memberikan nilai loss function terkecil. Nah, itu. Jadi Bayesian estimator itu adalah theta topi sehingga L theta, theta topinya itu paling minimum ya. Ya, ini adalah Bayesian estimator. Ada beberapa definisi dari loss functions. Nah, loss function definisi yang pertama itu adalah ini, square loss functions gitu. Jadi gimana cara mengukurnya itu? Yaitu cuman selisih antara theta sama theta topi dikuadratkan gitu. Jadi semakin jauh theta topi dari theta, fungsi penaltinya itu akan semakin membesar. Jadi cost-nya itu akan semakin besar. Nah, loss function yang kedua itu adalah ini, dengan menggunakan absolute value. Lagi-lagi ini sama, semakin jauh theta dengan theta topi, cost-nya itu semakin besar ya, cost function-nya itu semakin besar. Cuman perbedaan antara square loss function dengan absolute value loss function itu yang ini kan kuadratik tapi ini linear ya. Dan yang terakhir adalah discrete loss functions. Nah, discrete loss functions itu adalah cuman 0 atau 1 nilainya, 0 atau 1. Jadi 1 itu kalau dia berbeda, 0 itu kalau dia sama gitu. Nah, kemudian ada satu teorema. Nah, seandainya kita pakai loss function yang square loss functions, ya, maka Bayesian estimatornya itu adalah min-nya, min dari distribusi posterior gitu. Jadi kan tujuan kita itu mencari diberikan X1, X2 data gitu ya. Ini kita anggap dia berdasarkan dari distribusi Poisson misalkan. Nah, kemudian si lambdanya itu distribusi posteriornya itu kita udah tahu tuh gitu. Nah, jika kita pakai yang square loss functions, maka Bayesian estimasi dari si lambda itu adalah min dari ini, distribusi posterior dari lambda. Gitu ya. Nah, sedangkan jika kita pakai Bayesian estimatornya, kita pakai ini yang absolute value loss functions, maka Bayesian estimatornya itu adalah median dari distribusi posterior. Ya, jadi ini adalah dua loss functions yang kita pakai, square sama absolute value. Dan jika kita pakai square loss functions, Bayesian estimatornya itu adalah mean dari distribusi posterior. Sementara kalau loss function yang kita pakai itu adalah absolute value, Bayesian estimatornya itu adalah mediannya. Ya. Nah, saat ini sebenarnya saya nggak tulis, tapi kalau yang kita pakai itu adalah yang ini nih ya. Bayesian estimatornya itu adalah modusnya, modus dari distribusi posterior. Nah, sekarang saya ada satu contoh. Ini saya ambil dari contoh pertama dari bab ini, bab Bayesian estimation, yaitu seandainya kita punya data X1, X2 sampai Xn yang berdistribusi Poisson lambda, dan kita tahu bahwa distribusi prior dari lambda itu adalah gamma alpha beta. Ya. Nah, setelah dibahas di awal bab ini tuh bahwa distribusi posterior dari posteriornya ya, adalah gamma ya. Gamma dengan lambda aksennya itu adalah ini, alpha ditambah X1 tambah seterusnya sampai Xn, dan kemudian beta aksennya adalah 1 ditambah N ditambah 1 plus beta. Nah, N itu adalah jumlah data ini. Nah, seandainya kita pakai loss function yang square loss functions, maka lambda topinya itu adalah, estimasi dalam lambda topinya itu adalah ekspektasi dari ini, distribusi posterior dari lambda. Yaitu apa? Lambda aksen kali beta aksen ya. Nah, ini kalian harus, kita harus
cukup mengerti apa itu distribusi gamma dan bagaimana menghitung ekspektasi dari distribusi gamma ya, yaitu cukup lambda kali beta aksen, yaitu adalah tambah X1 tambah ya, ini dikali dengan betanya, yaitu 1 per beta ya. Nah, ini adalah ekspektasi dari lambda. Nah, seandainya kita pakai yang absolute value loss functions ya, lambda topi itu dapat dicari dengan menyelesaikan persamaan berikut ya. Seandainya kita pakai absolute value loss functions, yang kita cari itu adalah median dari distribusi ini nih. Median dari ini. Yaitu adalah kita harus cari probability 0 kurang dari lambda topi sama dengan setengah, percis setengah. Yaitu adalah integral dari 0 sampai lambda topi. Apa itu PDF dari gamma? Ya, kita harus hafal ya. Yaitu adalah lambda dipangkatin alfa aksen min 1 pangkat min alfa aksen per lambda per beta dibagi dengan fungsi gamma alfa aksen dikalikan dengan beta pangkat alfa ya. Beta aksen pangkat alfa aksen ya, diintegralkan terhadap lambda ya. Nah, ini kita harus cari sama dengan setengah ya. Nah, cari ini supaya ini sama dengan setengah. Nah, itu adalah median ya. Semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua itu kita punya 10 data yang merupakan 10 klaim rumah sakit dalam sebulan terakhir. Nah, diketahui data ini berdistribusi single parameter Pareto dan parameter alfanya itu dari single parameter Pareto itu berdistribusi gamma 2,1. Nah, kita sudah bahas bahwa distribusi posterior dari alfa itu adalah gamma juga ya. Tapi dengan alfa yang barunya itu, alfa aksennya itu adalah 12. Dengan theta aksen yang barunya itu adalah 1 per 4,8011. Ya. Nah, seandainya kita pakai absolute value square, kita pakai square loss functions, maka alfa topinya itu estimasi dari si alfanya itu adalah minnya, yaitu adalah 12 dikali 1 per 1 ya. Itu adalah sekitar 2,5an ya. Nah, kemudian jika kita pakai yang absolute value loss functions, itu bisa dicari dengan menyelesaikan ini ya, peluang 0 alfa sampai alfa topi sama dengan setengah. Atau dengan kata lain 0 sampai alfa topi alfa pangkat ini 12 ya, jadi 11 dikali pangkat min 4,8011 alfa per gamma 12 ya, ini betanya itu adalah ini 1 per 4,8011 pangkat 12 ya. D alfa nah di sini. Nah, ini sama dengan setengah. Nah, cari alfa topi sehingga ini semua itu sama dengan setengah. Jika kita pakai absolute value loss functions. Ya, dari kedua contoh ini mudah-mudahan cukup jelas bagaimana mengestimasi parameter dengan menggunakan Bayesian estimation. Pertama-tama kita harus cari distribusi posteriornya, setelah itu kita harus pilih loss functionnya itu pakai yang mana, dan setelah itu baru kita bisa estimasi.